Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Al-ayat. Ayo kiram yang saya hormati, saya muliakan para direktur, para pimpinan di semua yang terpampang di spanduk karena saya nggak hafal. Dan saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir, yang insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang sukses dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang pertama-tama puji dan syukur alhamdulillah malah senantiasa kita persembahkan dan Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Alhamdulillah syukur di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan dalam suatu acara, dalam suatu tempat yang kalau kata ibu yang menyampaikan sambutan tadi, insya Allah tidak salah tempat. Betul? Mudah-mudahan tempat yang benar akan membimbing Bapak Ibu ke jalan yang benar, akan membimbing Bapak Ibu kesuksesan yang benar. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Cek sound. Ayo ibu ngantuk. Alhamdulillah semangat. Mudah-mudahan dengan semangatnya meraih apa yang tadi disampaikan oleh para senior-senior panjenengan yang sudah sukses berkecimpung di Arminareka dan seputarnya. Mohon maaf, saya jelek-jelek apa ganteng-ganteng nih? Ganteng-ganteng begini pernah menjadi pengikut Arminareka. Karena saya masih ada. Saya dulu tergabung di cabang Baitur Rahman dan Pertulungan Bapak Isa, tapi kan nggak tahu kok macet gitu ya. Nah, ini kok jalan lancar alhamdulillah. Dan alhamdulillah 2013 saya sudah membuktikan secara langsung ikut makan dahar di beberapa hotel yang ditempati jamaah haji dari Armina mereka, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Insya Allah semuanya luar biasa. Temukan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengambil momen semangat Idul Fitri, menguatkan ketakwaan dan silaturahmi. Sebenarnya saya tidak perlu bertausiah karena tadi sambutan yang luar biasa sudah melebihi dari tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini hanya menguatkan, mengiyakan dan mengaminkan apa-apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu berdua dan Pak Rusdi tadi. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Yang pertama, kita akan mengkaji sedikit tentang semangat semangat Idul Fitri. Walaupun tadi kalau nggak keliru ada ibu kita yang bernama Fitri ya, betul ya, dengan panggilan Miss Dewi. Mudah-mudahan dengan panggilannya akan menambah keberhasilannya. Cek. Apa itu Idul Fitri? Nyun sewu. Ketika jenengan berada di akhir Ramadan, di awal Syawal, jenengan sering mendengar dan mengucapkan minal aidin wal faizin. Nek jenengan perlu ucapan seperti itu biasanya jawabannya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua biasanya jawabannya sama-sama. Nyun sewu, itu dua-duanya salah. Nih.
Minal aidin wal faid itu artinya adalah doa semoga kita kembali kepada kesucian dan kembali kepada kemenangan. Mestinya dongane amin, tapi jawabannya sama-sama apa Bu? Sama-sama orang lain, sama-sama orang paham. Kata fitri mohon maaf bisa berarti suci, bisa berarti sukses, bisa berarti kembali ke tabiat semula. Itulah kata fitri. Apa tabiat semula? Jenengan ketika belum berpuasa biasanya esok sarapan mboten. Sarapan nek mboten puasa itu biasanya sarapan. Masalah sarapannya beda-beda itu urusan selera. Ono wong sing cukup sarapannya ngombe kopi, betul? Yang penting ono ngerokoknya ya Pak ya. Yang penting ono stone, ono lampunya, lengkap ini berarti. Ada yang mungkin sarapan cukup minum susu, ada yang mungkin sarapan cukup minum teh. Ketika jenengan berpuasa, jenengan tidak boleh minum susu, tidak boleh makan apa-apa karena sedang berpuasa. Tetapi ketika puasanya wis bar, puasanya wis selesai, jenengan boleh kembali sarapan. Itulah namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian fitrah manusia. Biasanya yo sarapan. Mohon maaf, ini sedikit sekedar guyon saja. Berarti Mbak Fitri, Bu Fitri juga bisa berarti Ibu Sarah, Ibu breakfast lah ya, agak keren dikit, breakfast sarapan. Kenapa? Yang tadinya ketika puasa pagi-pagi orang untuk sarapan, ketika bulan Syawal jenengan kembali seperti tabiat semula sebagai manusia, esok-esok mengawali hijrah dengan sarapan. Memang itulah hebatnya orang Indonesia bagian Jawa yang akan memberikan nama-nama kepada anak-anak kita sesuai dengan peristiwa-peristiwa harapan dan doa. Saya yakin, yakinnya kalau di sini ada hadir ibu yang bernama Novi, angkat tangan. Halo? Kemungkinan besar lahirnya bulan November. Halo? Kalau mungkin di sini ada hadir Mbak yang bernama Desi, kemungkinan besar lahir bulan Desember. Kalau mungkin ada mas-mas yang bernama Febri, kemungkinan lahir bulan Februari. Memang kalau laki-laki Agus, kalau perempuan Agustina. Kalau kebanyakan Agus dicari Gus. Itulah nama yang diberi oleh orang tua, maka tidak salah. Mungkin orang tua ketika memberikan nama Fitri, Fitriono, Fitriadi, Fitria, mungkin pas lahirnya mendekati takbiran sehingga berkumandang takbir gemai mengagungkan Allah. Salah satunya dengan kita bisa dipertemukan di Baitullah. Amin Allahumma amin. Dengan kita Idul Fitri ada suatu tradisi yang namanya halal bihalal, yang insya Allah kata halal bihalal ini dalam kamus bahasa Arab, kamus apapun tidak akan ditemukan. Kenapa? Karena halal bihalal ini adalah produk asli bangsa Indonesia. Kamus seorang wong Arab yorano, tetapi sekarang halal bihalal sudah mendunia. Yang mudik untuk halal bihalal bukan saja orang Indonesia, bukan saja orang Jawa, orang luar negeri pun sudah ikut-ikutan. Ketika Idul Fitri mereka mudik lebaran. Maka jangan heran jalan-jalan yang tadinya sepi menjadi rame karena macet kabeh, karena halal bihalal. Untuk apa halal bihalal? Halo Bu, untuk apa halal bihalal? Untuk silaturahmi dan menyempurnakan ibadah kita. Mohon maaf ibu-ibu, kalau mungkin ibadah mahdoh tidak sempurna bisa diganti dengan ibadah sosial. Misalnya panjenengan tidak haji, ada beberapa rukun haji yang tidak dilaksanakan, ada beberapa kewajiban haji yang tidak dilaksanakan, jenengan masih bisa berhaji dengan syarat membayar dam. Betul? Jenengan yang sudah sepuh, yang mungkin sedang hamil, menyusui, tidak bisa berpuasa karena takut akan membahayakan bayinya. Jenengan yang tidak berpuasa bisa membayar fidyah.
Ibadah makhluk kita kepada Allah ketika tidak sempurna bisa diganti dengan ibadah sosial. Tetapi urusan hablum minan nas kan ini tadi ya. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Urusan hablum minan nas jenengan tidak bisa diselesaikan hanya dengan istighfar. Jenengan takbang, berkurang bayar. Gue datang ke direktur bank, maaf Pak Direktur, saya tidak bisa ngatur bank, saya tak istighfar. Astagfirullah. Banknya lunas, harus dibayar. Inilah pentingnya halal halal. Kenapa? Karena urusan hablum minan nas tidak ada manusia yang sempurna. Pasti setiap manusia punya kelemahan dan punya kekurangan. Atas kelemahan dan kekurangan yang kita miliki inilah pentingnya bagi kita untuk silaturahmi halal bihalal, saling memaafkan walaupun diiwangi mudik lebaran. Waduh, ibu-ibu sudah mudik? Udah pulang kampung? Sudah pulang kampung halaman? Alhamdulillah Pak Ustaz, halamannya hilang. Jadi nggak pulang kampung, halaman betul, pindah kota. Kita mudik, kita sungkem, kita bertemu orang tua, itu juga salah satu keberkahan dan salah satu pelengkap kita untuk melengkapi ibadah puasa. Sebab kata Kanjeng Nabi, percuma orang yang memiliki orang tua, yang dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, masih memiliki orang tua, tetapi tidak menjadi sebab dirinya masuk ke dalam surga, alias orang gelem silaturahmi. Orang gelem mudik pada nyun sewu jenengan yang mudik untung napa untung? Jenengan mudik paling goro di sableng. Bawa permen sak kompleks paling itu ya. Bawa gula sak kilo, kopi seperempat. Subhanallah. Begitu pulang dari orang tua, ayam urip masuk, ayam mateng masuk, beras masuk, klopo masuk, pisang mentah masuk. Ngono wae anake masih disangoni sito. Iki nggo mangan enggalan iki nggo tuku es. Ngono wae pake masih disangoni iki nggo tuku rokok. Luar biasa. Itu saking senenge wong tuwa jenengan padha mudik. Maka halal bihalal tidak terlepas dari 4 budaya Jawa, yaitu 4L. Tolong ditulis nanti keluar. Yang pertama adalah lebaran. Apa itu bar? Bar itu boro Jawane wis lebaran, artinya wis poso. Berarti wong sing lebaran adalah wong sing wis poso. Tapi hebatnya di tempat kita poso ya ora, tarawih ya ora, lebaran iki gak sih, malah iso njaluk kemis ya. Wah, itu nasi Jumat, nasi satu. Ini suatu tak lebaran dari Kamis cepet. Yang penting kita puasanya dijaga. Orang yang lebaran adalah orang yang sudah berpuasa. Yang kedua tidak kalah pentingnya, lebaran tidak menjadi indah, tidak sempurna nek orang luberan. Tahu luberan, Bu? Jangan nuangkan air di dalam gelas sudah penuh, dituang lagi airnya luber, itu artinya berbagi. Riwet. Tadi ada yang dapat sekian 3,4 miliar, subhanallah. Mudah-mudahan nanti produk saya lunas. Karena harus berbagi. Zakat itu wajib. Membayar zakat kemana itu pilihan. Menurut pesan saya, bayarlah zakat di tempat yang hormat bendera merah putih. Ini penting. Zakat itu wajib. Bayar zakat bebas, tapi bayarlah zakat di tempat yang hormat bendera. Jadi kan bayar zakat asal-asalan, ternyata mau biayai teroris, mau biayai radikal. Berarti sing urip, sing nyuburi, sing podo bayar zakat di tempat yang keliru. Maka bayarlah zakat di tempat yang hormat bendera. Bukan saya di promosi yayasan saya, bukan. Tetapi kalau maksa mau bayar zakat di tempat saya, alhamdulillah. Kebetulan saya ada pondok menangani mu'alaf dan santri sepuh serta yatim. Malam Jumat kemarin ada prosesi mu'alaf yang ke-27.
Alhamdulillah saya bukan orang kaya, hanya orang modal kemauan saja tadi. Mau saja. Saya sudah membuka gerai ayam goreng 7 untuk mereka-mereka yang ikut saya yang kebetulan ekonominya rusak. Loh, orang mualaf itu banyak yang ekonominya rusak. Kita kasih zakat orang keimangan semutan meneh loh. Maka penting di samping kita bekali akidah, kita juga bekali ekonominya. Ekonomi mereka akan semakin kuat kalau jenengan ikut berdiri di depan atau di belakang saya, ngasih motivasi atau ngasih dorongan kegiatan-kegiatan saya. Amin Allahumma amin. Promosi menang juga. Maka kalau kita lebaran tidak cukup dengan silaturahmi, tetapi nek iso luber dan berbagi. Bocah cilik saiki titeno panjenengan Mbak. Kalau kita mungkin mau berbagi, kita ini bocah, ayo lebaran rono boleh Pak De. Moh nopo? Rono lagi opo-opo. Ono opor wis pentek. Ono roti ini masih sholat siang ditawar-tawar monggo dijalan, tapi masih di sholat siang mangan bingung. Ya betul. Ada kalau kita mau berbagi kita ini, ayo kita lebaran oleh Pak Le, nang ono ampone, ada ampone pitinya, ada uangnya. Bocah cilik seneng, kenapa? Dapat luberan, dapat berbagi-bagi dari panjenengan. Yang ketiga, yang terkait dengan halal bihalal, yang pertama lebaran, yang kedua luberan, maka tidak kalah pentingnya bagaimana kita laburan. Setelah jenengan berpuasa, jenengan dikembalikan kepada fitrah menjadi bayi lagi. Kal yauma waladathu ummuh, bagaikan bayi yang baru dilahirkan, seperti tembok sing wis dilabur. Mohon maaf, filosofi ini ben ono ngecat, ya. Filosofi ini ben ono labur. Ben zaman wong biyen nek lebaran yo lumayan dilabur, warnanya putih. Saiki wae warnane oke. Maka mengibaratkan kita agar kita kembali kepada lembaran baru. Kita lupakan masa-masa lalu yang tidak baik, kita song-song masa depan yang indah dengan bekerja keras, dengan doa. Mudah-mudahan dengan lembaran baru setelah kita kembali kepada fitrah, kita diberikan derajat menjadi orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Kemudian yang keempat, setelah kita bisa laburan, mudah-mudahan kita mendapat leburan saking Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang antara mereka sebelum mereka saling memaafkan. Inilah pentingnya halal bihalal, pentingnya silaturahmi. Kata Kanjeng Nabi, 2 orang muslim yang dia bertemu, dia berjumpa kemudian bersalaman, maka berguguranlah dosa-dosa dan kesalahan di antara mereka. Oleh karena itu eman-eman nek jenengan ketemu lebaran, ketemu Idul Fitri, ketemu Syawalan tidak saling memaafkan. Siapa sih yang hidupnya sempurna rada salah? Ada, Bu? Entah kita sebagai manusia pribadi, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, pasti setiap manusia punya kekurangan dan kelemahan. Wong pegawai pegadian baik jarene sing ngatasi masalah tanpa masalah kuwi tetap duwe masalah. Maka kita adalah orang-orang yang bermasalah. Halo, orang-orang yang bermasalah. Tinggal masalah kita ini menjadi amal soleh atau tidak, tinggal masalah kita ini menjadi amal salah atau tidak, tergantung niat dan perbuatan kita masing-masing. Mudah-mudahan masalah-masalah yang panjenengan geluti, masalah-masalah yang panjenengan tekuni menjadi amal soleh. Amin Allahumma amin. Inilah kurang lebih yang dapat kami sampaikan, karena saya yakin nanti masih ada beberapa informasi-informasi menarik terkait dengan Armina Reka perdana. Mudah-mudahan nanti saya petunjuk untuk menjadi pembimbing. Siap loh ya, saya alhamdulillah ya sudah kalau nggak 9 kali saya umroh.
3 kali saya haji. Jadi kalau diperintah oleh Pak Rusdi atau Bu insya Allah siap untuk menjadi tur ya pemandu. Nanti kita jalan-jalan ya. Bawa jemaah. Atau kalau mungkin cabang Semarang mau manasik umroh di pondok saya, silakan. Ada beberapa biro umroh yang kebetulan manasiknya di tempat kami. Ada beberapa spanduk yang terpampang di pondok kami. Silakan kalau mau memanfaatkan tempat kami sebagai syiar bersama untuk kepentingan Baitul kita bersama. Amin Allahumma amin.